Oh, you're not sepi jalan Spiderler. Sepi jalan Spiderler. Oh, you're not sepi jalan Spiderler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Ahmad Ridho Akbar. Di sini kami akan sedikit menyampaikan yaitu tentang graphics pads, memori penyimpanan dan lain-lain. Oke teman-teman, yang pertama itu ada graphics pads. Apakah itu graphics pads? Graphics pads adalah salah satu hardware input device yang berfungsi untuk menggambarkan objek pada monitor. Graphics pads yang banyak dipakai di kala ini yaitu mempunyai dua jenis. Yang pertama itu adalah jenis yang menggunakan jarum stylus dan dihubungkan ke pads atau dengan tunjangan alas tegangan rendah. Yang pada alas tersebut terdapat permukaan member sensitif atau disebut juga dengan touch sensitive memory surface. Yaitu yang kedua yaitu adalah menggunakan bantalan sensitif sentuh atau disebut juga dengan touch sensitive pads. Tanpa menggunakan jarum namun telah menggunakan tunjangan, ibaratkan seperti link pen. Seperti ini ya contohnya link pen. Teknologi komputer aided design atau disebut juga dengan CID sanggup menciptakan rancangan sebuah bangunan rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphics pads. Jadi graphics pads ini juga bisa digunakan untuk mendesain rumah, mendesain mesin mobil, dan bentuk pesawat itu bisa juga digunakan menggunakan graphics pads ini. Nah, seperti yang di atas saya ini, ini adalah contoh dari graphics pads yang digunakan untuk desain bangunan rumah ya. Jadi seperti ini. Graphics pad atau disebut juga dengan tabel digital mempunyai permukaan yang pipih sebagai alas gambar yang terdiri atas perlengkapan elektronik yang sanggup mendeteksi gerakan kursor atau pena digital lalu menerjemahkan menjadi sinyal digital yang dikirim pribadi ke komputer. Jadi bentuk dari graphics pad ini pipih atau datar teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini ada bagian-bagian dari graphics pads itu tadi. Yang pertama yaitu adalah plastic pad, yaitu semacam alas gambar yang terhubung dengan komputer. Biasanya terhubung dengan menggunakan koneksi USB atau Bluetooth. Nah di sini ada yang dinamakan dengan plastic pads, yaitu semacam alas gambar yang terhubung untuk komputer gitu. Jadi bisa dihubungkan dengan melalui USB atau juga dengan Bluetooth. Kurang lebih seperti itu. Nah, semakin stylus ditekan maka garis akan semakin tebal seperti kuas atau pensil. Jadi stylus ini yaitu semacam pena ya. Semacam pena itu nanti kita gambarkan di alas graphics pads tadi. Nah, semakin ditekan itu semakin tebal gambar yang akan dihasilkan. Jadi begitu. Oke. Ya, baiklah, di sini ada beberapa fungsi atau cara kerja dari graphics pads. Itu yang pertama yaitu adalah fungsi utamanya adalah perangkat graphics pads atau tablet grafis, yakni untuk menggambarkan objek pada monitor layaknya menggambar di atas kertas menggunakan pensil. Nah, jadi di sini graphics pads ini ibaratkan seperti kita menggambar yang ada di buku dengan menggunakan pensil. Kalau yang sekarang ini menggunakan layar dengan ada yang namanya tadi stylus atau pena untuk menggambar graphics pads di tersebut. Graphics pads ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Saat ini teknologi komputer berkembang sangat pesat
dan salah satunya yakni alat ini. Nah, jadi ini adalah salah satu termasuk contoh perkembangan komputer ya teman-teman. Jadi kita bisa menggambar di layar monitor, tidak lagi menggunakan pensil ya. Okay. Nah, di sini ada grafis menurut jenisnya, yaitu yang pertama adalah jenis tablet pasif, yang kedua tablet aktif, yang ketiga yaitu ada tab aksesoris, dan yang keempat ada stylus. Jadi yang saya ketahui ini baru 4 ya teman-teman. Kalau kurangnya bisa kita searching lagi sendiri ya teman. Okay. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas yang kedua, yaitu tentang monitor. Pasti kalian semua sudah tahu kan apa itu monitor. Iya, monitor atau bisa disebut juga dengan layar tampilan komputer merupakan salah satu alat output. Monitor sendiri merupakan salah satu perangkat keras sebagai output data secara grafis. Selain itu, fungsi monitor ini pun bisa sebagai output video. Jadi monitor ini bisa mengoutputkan sebagai layar untuk yang kita inginkan di dalam komputer itu kita klik. Nah, bisa juga untuk mengoutputkan video atau kita biasanya nonton. Nah, ini. Okay. Nah, fungsi dari monitor itu sendiri adalah sebagai adaptor tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer. Jadi di komputer itu ada kartu video di dalamnya itu ya. Nah, di dalam monitor ini ada berbagai banyak jenisnya ya. Yang pertama itu adalah kartu derai tower teknologi tabung Brown atau disebut juga dengan CRT display. Ditemukan pada tahun 1897. Akan tetapi, teknologi ini baru diadopsi sebagai penerima siaran televisi pada tahun sejarah penemuan teknologi CRT itu tersebut. Sudah lebih dari 100 tahun dan memiliki kualitas gambar yang sangat bagus. Pada monitor CRT, layar penampilan yang digunakan berupa tabung sinar kadoda. Teknologi ini memunculkan tampilan pada monitor dengan cara memancarkan sinar elektron ke suatu titik di layar. Nah, contohnya seperti gambar yang di atas ini teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari monitor CRT display atau disebut juga dengan tabung Brown. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Okay. Baiklah, yang kedua itu ada monitor LCD atau liquid crystal display. Monitor LCD ini adalah merupakan jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai bahan utamanya. Jenis LCD ini sudah sangat populer digunakan di berbagai barang elektronik seperti televisi, layar komputer, kalkulator, dan masih banyak lagi. Saat ini, layar LCD sudah sangat mendominasi untuk notebook atau laptop karena membutuhkan daya listrik yang rendah. Jadi, layar LCD sekarang ini sudah banyak digunakan lah. Contohnya seperti untuk layar laptop sudah memakai layar LCD. Karena apa? Karena daya listriknya rendah dan sangat ringan beratnya, juga bentuknya tipis ya. Panasnya pun yang dihasilkan sedikit dan memiliki resolusi tinggi. Jadi dia panas yang dihasilkan sedikit tapi resolusi tinggi. Itu sangat bagus dan banyak digunakan untuk sekarang ini. Nah, yang ketiga itu ada monitor LED atau Light Emitting Diode. Memiliki teknologi yang sama dengan LCD. Perbedaannya secara basic pada LCD komputer umumnya terletak pada bentuk yang sangat ramping atau lebih tipis. Nah, monitor LED ini hampir sama dengan monitor LCD tadi, cuman bentuknya lebih tipis dan sangat ramping. Pada beberapa tipe LED memiliki fungsi dan fitur yang lebih lengkap dibandingkan LCD. Nah, di sini
lebih lengkap daripada LCD ya teman-teman. Seperti kemampuan digital touchscreen, digital TV internet, digital TV tuner. Nah, sedangkan perbedaannya umum secara nampaknya antara LED dan LCD hanya terletak pada sistem pencahayaannya yang menggunakan teknologi LED black light. Nah, bedanya dengan LCD yang menggunakan CCFL atau backlight atau seperti lampu neon berjenis fluoresen. Nah, monitor LED mampu menghemat konsumsi listrik hingga 50 sampai dengan 70% dibandingkan dengan layar monitor LCD tadi ya teman-teman. Ternyata layar monitor LED ini lebih sangat menghemat ya teman-teman. Sudah bentuknya tipis, dapat menghemat listrik sampai 50% atau 70% kan, ini sangat mendominasi lah teman-teman. Nah, di sini juga ada kelebihan dari monitor LED dan kekurangannya. Pastinya di suatu benda itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu kelebihan monitor LED. Yang pertama adalah konsumsi listrik yang lebih hemat dibandingkan dengan LCD tadi seperti yang saya sebutkan di atas tadi ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu kontras gambar yang sangat tajam hingga jutaan pixels. Nah, dan yang ketiga yaitu usia pemakaian LED lebih panjang. Jadi dia ini lebih awet ya daripada LCD tadi ya teman-teman. Tapi itu semua tergantung mereknya ya teman-teman. Nah, yang keempat yaitu adalah dimensi monitor yang sangat tipis. Jadi mudah dibawa kemana-mana. Tipis ya teman. Nah, yang kelima yaitu pencahayaannya lebih baik dibandingkan LCD. Jadi pencahayaannya ini lebih bagus ya teman-teman, lebih bagus. Okay. Nah, kekurangan dari monitor LED ini adalah harganya lebih mahal dibandingkan LCD. Ya tentu dong, pastinya barang bagus itu pasti mahal ya teman-teman. Kalau bagus tapi murah itu biasanya penipuan gitu. Nah, yang kedua yaitu layar LED yang lebih tipis, cenderung lebih sensitif. Nah, jadi kita harus pintar menjaga ya teman-teman. Soalnya layar LED sangat tipis, jadi mudah rentan sekali ya terbanting atau sebagainya teman-teman. Jadi kita harus memang menjaga benar seperti kita menjaga dia. Nah, yang ketiga itu ada monitor plasma. Monitor jenis ini menggabungkan teknologi CRT dengan LCD. Dengan teknologi yang dihasilkan mampu membuat layar dengan ketipisan menyerupai LCD dan sudut pandang yang dapat selebar dengan CRT. Nah, jadi monitor plasma ini yaitu teknologi yang digabungkan dengan CRT dengan LCD. Jadi digabungkan menjadi satu. Monitor plasma ini juga menggunakan fosforus seperti halnya pada teknologi CRT. Tetapi layar pada plasma gas dapat berpendar tanpa adanya bantuan cahaya di belakang layar. Hal ini akan membuat energi yang diserap tidak sebesar monitor CRT. Jadi lebih bagus daripada yang CRT tadi ya teman-teman. Kontras warna yang dihasilkan pun tidak lebih baik dari LCD. Ice cream, bring that ice boy. Walk in, know that side, yeah. They can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ayy, got my own little spy. Ayy, know me.